Baiklah, perkenalkan, nama saya Fajar Jire Dinata Situmorang dengan NIM 62035100005, kelas IKOR B, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan tahun 2020. Di sini saya ingin menjelaskan tentang stimulan atau obat perangsang. Baiklah, saya mulai. Obat perangsang atau stimulan yaitu obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam waktu rentang yang sangat singkat. Stimulan kebanyakan menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas dan berbagai jenis-jenis yang lebih hebat. Seringkali disalahgunakan, dibuat menjadi obat yang ilegal atau dipakai tanpa menggunakan resep dari dokter atau resep resmi. Stimulan menaikkan perkara sistem saraf simpatik, sistem saraf pusat atau CNS, atau kedua-duanya sekaligus. Beberapa stimulan menghasilkan sensasi kegirangan yang berlebihan, khususnya jenis-jenis yang memberikan pengaruh terhadap CNS atau sistem saraf pusat. Stimulan dipakai di dalam terapi untuk menaikkan atau memelihara kewaspadaan untuk dibuat menjadi penawar rasa lelah dalam situasi yang menyulitkan tidur, misalnya ketika otot-otot bekerja, kesadaran seperti di dalam narkolepsi, untuk menurunkan bobot tubuh, atau pantermin, juga untuk memperbaiki kemampuan berkonsentrasi untuk orang-orang yang didiagnosis sulit memusatkan perhatian, terutama ADHD. Dalam peristiwa yang jarang terjadi, stimulan juga dipakai untuk merawat orang yang mengalami depresi berat. Stimulan kadang-kadang juga dipakai untuk memompa ketahanan dan produktivitas, juga untuk menahan nafsu makan. Euforia yang dihasilkan oleh beberapa stimulan mengarah kepada penggunaan rekreasionalnya, meskipun hal ini tidaklah legal dalam sebuah besar sistem hukum. Kafein ditemui di dalam minuman seperti minuman ringan, seperti halnya nikotin yang dijumpai pada tembakau, yaitu keliru di selang stimulan yang sangat biasa dipakai di dunia. Contoh lain dari stimulan yang dikenal yaitu efedrin, amfetamin, kokain, metilfenidat, MDMA, dan modafinil. Stimulasi biasa diceritakan dalam bahasa gaul Amerika sebagai euper. Stimulan yang berpotensi disalahgunakan diamankan secara ketat di Amerika dan sistem hukum lainnya. Beberapa diselangnya bisa saja tersedia secara sah hanya melewati resep dokter, misalnya metafetamin, nama dagangnya dexoin, campuran garam amfetamin, nama dagang Adderall, dexabetamin, nama dagangnya dexedrine, atau dilarang sama sekali, misalnya metakinon. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan satu persatu tentang jenis-jenis stimulan tersebut. Kita mulai dari efedrin. Efedrin adalah alkaloid agen simptomatik yang berpotensi sebagai dekonstan, bronchodilator, dan antihipotensi. Secara klinis, efedrin digunakan dalam tata laksana bronkopaus akut, sumbat, dan hipotensi setelah anestesi spinal. Efedrin mengantisipasi reseptor noradrenergic postsinaps. Aktivasi reseptor alfa adrenergic pada vaskuler menyebabkan vasokonstriksi, sementara aktivasi reseptor beta adrenergic di saluran napas menyebabkan bronkodilasi. Efedrin dan isomernya yaitu pseudoephedrine secara struktur memiliki bentuk yang sangat mirip dengan metafetamin. Terdapat beberapa jenis efedrin yang beredar di pasaran, yaitu efedrin hidroksida atau HCl dan efedrin sulfat. Efedrin sulfat tersedia di dalam bentuk injeksi berupa bubuk kristal berwarna putih, tidak berbau, dan bertekstur halus, dan yang larut dalam air untuk injeksi. Warna efedrin dapat menggelap bila terpapar cahaya. Efedrin sepenuhnya larut pada air dan sebagian larut dengan alkohol. Efedrin tidak disarankan pada ibu hamil. FDA memasukkan efedrin dalam kategori C. Pada ibu menyusui, efedrin juga tidak disarankan karena diekskresikan ke ASI. Pada anak-anak, penggunaan efedrin dapat diberikan sesuai dosis, namun mempertimbangkan manfaat dan risikonya sendiri. Selanjutnya yaitu amfetamin.
Amfetamin atau obat stimulan sistem saraf pusat yang digunakan menangani attention deficit hyperactive disorder atau yang kita sebut tadi ADHD dan narkolepsi. Amfetamin bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas dopamin, noradrenalin dari otak. Cara kerja ini akan meredakan gejala narkolepsi dan membantu penderitaan ADHD untuk lebih fokus dalam beraktivitas. Obat ini juga terkadang digunakan untuk mengendalikan nafsu makan kita dan mengontrol berat badan. Peringatan sebelum mengonsumsi amfetamin. Jangan mengkonsumsi amfetamin jika kita alergi terhadap obat itu. Jangan mengkonsumsi alkohol selama kita menjalani pengobatan amfetamin. Tidak boleh mengkonsumsi amfetamin jika kita menderita hipertensi, hipertiroidisme atau gangguan cemas yang berat. Dosis atau aturan pemakaian dalam amfetamin. Dalam kondisi attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, pada dosis awal 2,5 atau 5 mg satu kali sehari di pagi hari. Dosis maksimal tidak lebih dari 20 mg per hari. Untuk anak-anak usia 3-5 tahun, dosis awal 2,5 mg satu kali sehari dan dosis dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Saat kondisi narkolepsi pada dewasa dan anak-anak usia di atas 12 tahun, dosis awal 10 mg satu kali sehari di pagi hari, dosis maksimal tidak lebih dari 60 mg per hari. Untuk anak-anak usia 6-11 tahun, dosis awal 5 mg satu kali sehari di pagi hari. Dosis dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Pada saat kondisi penurunan berat badan pada pasien obesitas, untuk dewasa 5-10 mg per hari diminum 30-60 menit sebelum makan. Dosis maksimal 30 mg per hari. Interaksi amfetamin dengan obat lain. Penggunaan obat-obat tertentu bersama dengan amfetamin dapat menyebabkan terjadinya efek interaksi obat seperti peningkatan risiko terjadinya efek samping yang fatal jika digunakan dengan golongan monoamin oksidase inhibitor atau MAOI seperti isocarboxide, seleglin, atau tricanpromin. Kedua, peningkatan risiko terjadinya peningkatan tekanan darah dan detak jantung cepat jika digunakan dengan obat flu dan batuk atau obat anti-inflamasi non-steroid atau wine seperti ibuprofen. Peningkatan risiko terjadinya sindrom serotonin jika digunakan dengan ekstasi atau obat golongan antidepresan seperti fluoxetine. Selanjutnya, efek samping dari bahaya vitamin seperti pusing, mual, mulut kering, diare, kram perut, berat badan turun, sembelit, nafsu makan berkurang, insomnia atau justru mengantuk, sakit kepala, nyeri haid, gugup dan gelisah, sakit dan terbakar saat buang air kecil, dan mimisan. Serta juga bisa juga menyebabkan stroke. Selanjutnya adalah kokain. Kokain merupakan jenis golongan obat stimulan yang kuat. Jika zat ini di beberapa negara digunakan secara medis sebagai obat bius lokal. Namun tak hanya itu, kokain juga banyak disalahgunakan oleh kalangan tertentu sebagai narkoba. Kokain dibuat dari daun tanaman Extricrum coca yang sudah diekstrak dan dimurnikan. Akan tetapi, obat terlarang ini seringkali disalahgunakan. Kokain tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai terapi dan berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Kokain yang disalahgunakan terdiri dari dua bentuk, yaitu freebase dan kokain hidroklorid. Yang pertama, freebase. Kokain murni tanpa zat bahan lain yang dibuat menjadi bentuk kristal. Kokain jenis ini biasanya digunakan dengan cara dipanaskan, kemudian asap dari kristal kokain ini dihirup. Yang kedua, kokain hidroklorid. Kokain yang berupa bubuk kristal putih, terasa sedikit pahit dan lebih mudah larut jika dibandingkan dengan kokain freebase. Penggunaan dengan disedot, dihirup melalui hidung, disuntikkan ke pembuluh darah, dikonsumsi melalui mulut atau digosokkan ke gusi. Akibat penyalahgunaan kokain, yaitu efek buruk kokain ini bisa mengganggu kesehatan fisik, mental seperti otak. Yang kedua, gangguan mental. Yang ketiga, jantung, seperti menyebabkan serangan jantung atau kekacauan ritme jantung yang mematikan saluran pencernaan, paru-paru, dan sistem pernapasan, ginjal, dan berdampak pada bayi, menimbulkan penyakit lain seperti virus HIV, seperti HIV dan hepatitis, nafsu makan menurun, dan kematian. Selanjutnya ada methylphenidate.
Metilphenidate adalah obat stimulan sistem saraf pusat yang mempengaruhi zat kimia dalam otak dan saraf dan menyebabkan impuls hiperaktif dan impuls kontrol. Biasanya dokter meresepkan obat ini untuk terapi Attention Deficit Disorder atau ADD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD pada anak maupun orang dewasa. Obat ini juga digunakan untuk mengatasi gangguan tidur narkolepsi. Berhubungan termasuk obat keras. Penggunaan obat ini harus di bawah pengawasan ketat oleh dokter atau pihak yang berwajib. Jika digunakan secara asal atau tidak sesuai dengan anjuran dokter, obat ini berpotensi tinggi menyebabkan efek samping berbahaya seperti kecanduan. Bagaimana sih cara pakai metilphenidate? Metilphenidate adalah obat yang tersedia dalam bentuk tablet dan kapsul. Obat dalam bentuk tablet harus diminum setidaknya 30 hingga 45 menit sebelum makan. Sementara dalam bentuk kapsul extended release atau kerja lambat, obat ini dapat diminum sebelum atau sesudah makan. Tanyakan, minumlah obat secara utuh dan tidak disarankan untuk menghancurkan atau mengunyah atau mengurus obat karena itu justru dapat memicu efek samping berbahaya. Efek samping dalam metilphenidate adalah pusing, sakit kepala ringan, mual dan muntah, sakit perut, susah tidur, nafsu makan menurun, berkeringat banyak, ruam kulit ringan, sensasi mati rasa, kesemutan atau rasa dingin di tangan atau kaki, perasaan gugup, penurunan berat badan, susah tidur di malam atau insomnia. Dalam kasus tertentu, obat ini juga menyebabkan efek samping serius yang berakibat fatal. Ketika hal tersebut terjadi, biasanya penderita akan mengalami sejumlah gejala seperti dada terasa sesak, kesulitan bernapas, kelincingan parah, perasaan seperti ingin pingsan, halusinasi, cemas atau gelisah yang berlebihan, perubahan perilaku yang tidak biasa, jari tangan atau kaki berubah warna menjadi pucat atau kemerahan atau bisa biru keunguan, kejang, gerakan otot yang tak terkendali, gangguan penglihatan, penis ereksi berkepanjangan dan terasa sakit. Selanjutnya yaitu dengan metamfetamin. Metamfetamin adalah obat stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk mengobati gangguan hiperaktif atau yang tadi disebut ADHD pada anak yang ditandai dengan gejala perilaku hiperaktif dan impulsif mulai terganggu serta sulit berkonsentrasi. Metamfetamin juga digunakan untuk mengobati narkolepsi, yaitu suatu jenis gangguan tidur di mana penderitanya akan merasakan kantuk yang berlebihan serta tertidur pada siang hari. Rasa kantuk akibat narkolepsi ini terjadi dan menyerang penderita secara tiba-tiba, terlepas dari apapun aktivitas yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, obat ini dapat meningkatkan kesadaran penggunanya serta peningkatan denyut jantung dan tekanan darah. Efek lain dari metamfetamin adalah peningkatan energi dan penurunan nafsu makan akibat dari peningkatan neurotransmitter tersebut. Efek dari metamfetamin yaitu pusing, sakit kepala, sembelit, sakit perut, mual, diare, penurunan berat badan, mulut kering, dan sulit tidur. Selain itu, pengguna metamfetamin juga harus waspada jika mengalami overdosis. Gejala-gejala yang menandai overdosis adalah tremor, sesak napas, hipertensi atau hipotensi, aritmia, sulit beristirahat, dan radiomyosis. Yang terakhir ada modafinil. Modafinil adalah obat untuk mengatasi rasa kantuk berlebihan di siang hari akibat narkolepsi, sleep apnea, atau gangguan tidur lainnya. Terkadang, obat ini juga digunakan oleh orang yang harus bekerja di malam hari untuk mengatasi shift work atau sleep disorder. Belum diketahui mekanisme pasti dari modafinil ini, tetapi obat ini merupakan stimulan sistem saraf yang diduga bekerja dengan cara mengubah zat alami dalam otak yang mengatur siklus tidur dan terjaga. Perlu diketahui, modafinil tidak bisa menyembuhkan penyakit atau gangguan tidur yang menyebabkan seseorang merasa kantuk berlebihan. Obat ini juga tidak bisa digunakan untuk mengatasi rasa lelah atau dijadikan obat penahan kantuk bagi orang yang tidak menderita gangguan tidur. Efek samping dari bahaya modafinil yaitu sakit kepala, pusing, insomnia, diare atau dekonstipasi, nyeri punggung, mual, mulut kering, rasa gugup atau gelisah, flusing atau rasa hangat di leher, dada atau wajah, hilang nafsu makan, tremor atau gemetar, nyeri punggung atau terasa kaku. Jika mengalami alergi obat tersebut atau efek samping yang lebih serius adalah halusinasi, nyeri dada, sulit bernapas, dan jantung tidak teratur, perubahan suasana hati, cemas atau perilaku tidak biasa, depresi atau berpikir berupaya untuk bunuh diri,
lemas atau rasa lelah yang tidak biasa, mudah memar. Sekianlah video yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan dalam pengucapan atau pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.